Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Chelsea Wanda Aniditya Izalfa. Saya Faisal Nur Haidir Afif. Aku Abdurrahman Kolbun Salim. Nama saya Ganzawa Cindra Eka Sakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari semester 2 Universitas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta. Dan kami dari tim Bondowoso. Dan ini hasil karya yang kami buat. Game yang kami buat berjudul Eling, A Journey After Death. Tujuan kami membuat game ini adalah untuk mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan juga untuk menggambarkan perjalanan yang akan dilalui oleh manusia setelah kematiannya. Jadi aku mau bacain sinopsisnya terlebih dahulu ya. Isinya seperti, pemuda itu kehilangan arah tujuannya. Hidupnya pontang-panting tidak kenal arah. Minumannya beralkohol, temannya sehari-hari seakan tidak ada cahaya yang menuntunnya. Suatu hari, pemuda tersebut menginjakkan kakinya pada bar favoritnya. Tanpa disadari, dadanya begitu sesak. Ia kehilangan kesadarannya, semuanya menggelap dan dirinya dibawa pada tempat yang bahkan tidak pernah terlintas pada benaknya. Jadi, segitu saja sinopsisnya. Pada kesempatan kali ini, kita membuat dua game. Yang pertama versi Indonesia, dan yang kedua adalah versi berbahasa Inggris. Dan untuk storyboardnya, yang pertama adalah si Asep ini nanti, dia akan berada di sebuah diskotik. Yang atas ini adalah versi berbahasa Indonesia, yang bawah ini adalah berbahasa Inggris. Lalu setelah Asep berada di diskotik, tiba-tiba Asep mengalami serangan jantung seperti ini. Mengalami serangan jantung. Setelah mengalami serangan jantung, dia pingsan di diskotiknya. Lalu setelah itu dia terbangun. Setelah terbangun, dia berada di sebuah kuburan. Nah, ini kita masuk ke stage 1. Lalu dia akan berpindah ke sebuah padang yang luas atau dinamakan padang mahsyar. Setelah mengalami padang mahsyar, dia akan pindah lagi ke stage 3. Ini adalah stage namanya Mizan. Setelah itu, dia akan diminta untuk melewati sebuah jembatan. Nah, itu game selesai. Ini untuk gambaran umum dari storyboardnya. Di sini saya akan membacakan tentang role game yang akan kita mainkan nantinya. Untuk role game di stage pertama, user diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan seputar alam kubur. User juga diharapkan untuk menjawab pertanyaan benar atau salah dari sebuah studi kasus yang diberikan. Untuk role game di stage kedua, user harus mencari kaum yang benar dengan ajaran Islam. Role game di stage ketiga, user diminta untuk mendrag poin ke keranjang, dan poin tersebut akan mempengaruhi ke stage selanjutnya, yaitu stage 4. Role game di stage 4 ini, poin yang didapatkan di stage 1 itu kurang, maka di tengah jembatan akan bolong, dan karakter user akan terjatuh ke neraka. Setelah jatuh, user diperlihatkan pertanyaan dan jawaban yang benar di stage pertama tadi. Nah, jika poin yang didapatkan dari stage 1 itu cukup atau melebihi, maka jembatan itu akan penuh dan karakter user bisa melewati tanpa terjatuh. Itu tadi adalah role game yang kita buat. Terima kasih. Oke, di sini aku menjelaskan logic yang digunakan pada game Bondowoso kali ini. Pada stage pertama, apabila seorang user menjawab pertanyaan dari malaikat dan menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka nyawa akan bertambah. Dan sebaliknya, jika user menjawab pertanyaan salah, maka akan lanjut pada soal berikutnya dan tidak akan menambahkan nyawa. Masuk pada stage kedua. Pada stage kedua, logik yang digunakan yaitu di sini apabila user memerintahkan karakter untuk bertemu dengan kaum Nabi Muhammad. Jika bertemu dengan kaum lain, maka akan keluar tulisan kamu kan golongan umat kami. Dan jika masuk pada umat Nabi Muhammad, maka akan bisa lanjut pada stage berikutnya. Masuk pada stage ketiga. Pada stage ketiga ini, logik yang digunakan yaitu yang kita kumpulkan pada stage sebelumnya akan dimasukkan ke dalam ember. Dan jika amal tersebut kurang dari 7, maka timbangan mizan akan berat ke kiri. Dan jika amal lebih dari 7, maka timbangan mizan akan berat ke kanan. Lanjut stage terakhir yaitu stage keempat. Pada stage keempat ini, apabila amal lebih dari 7, maka jembatan akan dapat dilewati dengan sempurna. Jika amal kurang dari 7, maka jembatan tersebut akan putus dan karakter akan terjatuh ke dalam neraka. Sekian penjelasan logik dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.